Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke video pertama, ini video pembuka ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester, dimana nantinya pembelajaran kita selama satu semester itu berdasarkan rencana pembelajaran semester ini. Oke, kita langsung saja. Tujuan mata kuliah bertujuan mahasiswa mampu memahami konsep profesi, syarat-syarat profesi, kode etik, organisasi profesi, pendidikan, tenaga kependidikan, kualifikasi dan kompetensi, jenis-jenis pendidikan dan tenaga pendidikan, kode etik pendidikan, tenaga pendidikan, pembinaan karir, pendidikan dan tenaga pendidikan, dan organisasi kependidikan. Oke, dapat dibaca deskripsi mata kuliah ini. Mempelajari tentang konsep profesi, syarat-syarat profesi, kode etik profesi, organisasi profesi, profesi pendidikan dan tenaga pendidikan, kualifikasi kompetensi, jenis-jenis pendidikan dan tenaga pendidikan, kode etik dan tenaga pendidikan, pembinaan karir, pendidikan, tenaga pendidikan, dan organisasi kependidikan. Nah, outcome kompetensi mata kuliah ini diharapkan mampu menjelaskan konsep profesi, syarat-syarat profesi, kode etik, mampu menganalisis profesi dan lain-lainnya, mampu menganalisis profesi tenaga pendidikan, mampu menyebutkan jenis organisasi, mampu menjelaskan struktur organisasi mulai dari tingkat nasional hingga tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Substansi kajian topik bahasan. Nah, untuk yang pertama konsep profesi nanti akan saya jelaskan dalam video pertama. Lalu kode etik profesi dan organisasi profesi sedikit banyak nanti saya masukkan juga di video pertama. Nah, untuk pembelajaran kita nanti dibuka berdasarkan dari materi 3 ini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kelompok. Jadi jumlah mahasiswa di kelas kalian dibagi menjadi 9 kelompok. Masing-masing kelompok membahas satu substansi ini. Ya. Untuk pertanyaan nanti ditulis di kolom komentar saja. Pada saat nanti saya memberikan di kolom tugas nanti ada boleh bertanya di kolom komentar atau di postingan komentar. Silakan mengenai substansi kajiannya. Lalu mekanisme pembuatan makalahnya seperti biasa. Makalahnya dibuat bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 pendahuluan isinya pertama tujuan penulisan makalah ini, lalu rumusan masalah, permasalahan yang terjadi, setelah pendahuluan, perumusan masalah, lalu tujuan penulisan makalah. Jadi pendahuluan itu pendahuluan dan tujuan itu dibedakan ya. Jadi pendahuluannya untuk apa dan kegunaannya kalian jelaskan, kegunaan makalah ini untuk apa dan lain-lain bla 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 lain-lainnya. Lalu tujuan makalah ini untuk apa dan lain-lainnya. Ini seperti itu. Nah, strategi pembelajarannya kita menggunakan presentasi, penyajian materi oleh dosen, lalu penugasan, mencakup penugasan kepada mahasiswa untuk membuat paper kelompok, membuat resume perkuliahan dan tugas kasus, studi kasus.
diskusi kelas, setiap kelompok mendapatkan kesempatan untuk presentasi. Nanti setelah 1 bulan, berarti di bulan April kita ketemu, nanti kita langsung diskusi kelas secara langsung. Nah, untuk saat ini kita diskusi kelasnya secara daring dulu. Nanti untuk diskusi kita bisa menggunakan grup di WhatsApp. Ya, nanti penanggung jawab atau PJ-nya tolong buatkan grup WhatsApp-nya agar nanti kita bisa diskusi kelompok mengenai pertanyaan dan lain-lain. Lalu buat video presentasi kalian. Video presentasinya tidak harus kalian berkumpul di satu tempat, tapi video ini juga bisa kalian buat terpisah. Jadi kalian buat makalah dulu dari lembar 1 sampai terakhir, dari bab 1 sampai terakhir. Nanti misalkan kalau misalkan 3 orang, berarti yang pertama misalkan membaca pendahuluan, lalu materi sedikit, yang kedua mengulas materi, yang ketiga materi sedikit, dan penutup. Jadi nanti bikin video masing-masing sampai yang 1 sampai halaman kedua misalkan, nanti yang keduanya dari halaman 3 sampai 5, nanti yang orang ketiganya dari 6 sampai selesai. Nah, videonya dipotong-potong dulu, bikin masing-masing di tempat kalian, lalu nanti 1 orang bertugas untuk menyatukan video tersebut berdasarkan urutannya. Nah, video itu nanti dikirim ke saya dan kita upload di kelas. Gitu. Nah, video yang dibuat dan disatukan itu dikirim ke saya melalui WA atau email nanti atau Google Drive. Nanti saya upload di kelas, nanti baru kita diskusikan. Bisa diskusi chat di halaman Google Classroom langsung, atau kita diskusikan di WhatsApp. Jadi dua alternatif nanti. Yang jelas video presentasinya nanti kita upload dulu biar semuanya baca, nanti masing-masing kelompok membuat pertanyaan pada saat kita kuliah daring tersebut. Nah, lalu nanti pada saat kuliah daring ada absen yang harus kalian isi, lalu kalian juga harus menonton video itu yang sudah teman kalian buat, lalu nanti ada isian di Google Form yang kalian harus isi juga. Jadi nanti mekanismenya kita lebih banyak di Google Classroom. Seperti itu. Lalu e-learning pada saat perkuliahan tatap muka tidak dapat dilangsungkan karena suatu alasan. Pembelajaran dapat dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, kita menggunakan Google Classroom. Nah, ada beberapa tagihan untuk tugas, lalu membuat paper, membuat laporan studi kasus, tugas-tugas lain sesuai arahan dosen. Jadi nanti studi kasusnya saya akan berikan, kalian membuat analisis tentang profesionalisme. Nanti saya taruh di Google Form apa saja dan bagaimana cara pembuatan studi kasusnya agar kalian tidak terlalu bingung. Nah, lalu mekanisme penilaian seperti ini. Kehadiran 10%, sikap dan perilaku, disiplin dan etika dan lain-lain 15%, tugas individu dan kelompok 30%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25%. Nah, tata tertib perkuliahannya, mahasiswa hadir tatap muka minimal 80%. Jadi, jika kalian hadir kurang dari 80%, sudah dipastikan nilai kalian E atau tidak lulus. Karena batas minimal kehadiran itu 80% dari jumlah pertemuan.
Lalu, dosen dan mahasiswa di kelas tetap tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ada pemberitahuan jika tidak hadir. Selama perkuliahan berlangsung HP dan yang ini di skip saja. Memberi izin, angkat tangan jika ingin berbicara, bertanya, ini nanti untuk di kelas. Saling menghargai, tidak membuat kegaduhan. Menunjukkan untuk di kelas, tidak boleh ada plagiat dan bentuk pelanggaran norma lainnya. Artinya kalian dalam menulis makalah, jika kalian mengambil sumbernya dari buku, itu harus dituliskan footnote atau daftar pustakanya. Jadi saya mau menggunakan footnote atau body note. Nah, terkait dengan footnote dan body note nanti saya akan jelaskan secara terpisah bagaimana cara penulisannya. Ya. Lalu ini SAP-nya. Nanti bisa kalian baca sendiri lebih jelasnya di grup Google Classroom. Nanti saya akan bagikan RPS-nya untuk lebih jelasnya, agar kalian tidak bingung. Di video ini tidak terlalu lengkap isinya juga. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang RPS dan mekanisme perkuliahan kita. Oh ya, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang mekanisme penulisan makalahnya. Tadi saya sudah jelaskan dalam bab 1 tentang pendahuluan, latar belakang masalah, dan tujuan penulisan. Nah, yang keduanya, bab 2-nya, misalkan ini materi satunya ya, untuk kelompok 1 pengertian pendidikan, nanti dipisah nih, A. pengertian pendidikan, B. kualifikasi dan kompetensi pendidik secara umum. Jadi seperti itu, nanti baru buat kesimpulannya. Sama untuk video yang lainnya juga seperti itu. Jadi jangan langsung hanya pengertian pendidikan, kualifikasi dan kompetensi pendidikan. Dipisah. Oke, seperti yang 5, kode etik pendidikan. Nanti jelaskan dulu kode etik, pengertian kode etik itu apa di bab 2. Lalu kode etik pendidikan itu isinya seperti apa. Jadi tidak langsung kode etik pendidik gitu ya. Sama untuk yang lainnya juga sama, kode etik tenaga pendidikan juga sama seperti itu. Kode etik dulu dijelaskan, baru tentang tenaga pendidikan. Nah, pembinaan karir pendidikan dijelaskan dulu pembinaan karir pendidikannya, lalu jenjang karir dijelaskan jenjang karir itu seperti apa, lalu sertifikasi sama. Yang ini juga untuk kelompok berikutnya sama, pembinaan karir pendidikan dijelaskan juga, karena masing-masing kelompok akan menemukan sumber yang akan yang berbeda. Jadi kalian akan mempunyai pembinaan karir pendidikan yang akan berbeda juga. Oke, lalu ada pangkat dan evaluasi kinerja. Oke, sampai di sini video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Dan selebihnya kita akan ketemu di pembelajaran daring selanjutnya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.